Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali kita hadir dalam satu rubrik. Saya menyebutnya ada koin ini, koja inspiratif. Setiap tema yang kami hadirkan, kami pastikan itu memberikan informasi yang positif dan mungkin juga terkini ya bagi masyarakat. Bisa berarti sesuatu yang harus kita persiapkan, atau juga mungkin ada harapan yang akan kita lakukan ketika ini berjalan, ataupun menghadirkan tokoh-tokoh yang patut ditiru apa yang sudah dilakukan dan sebagai contoh bagi masyarakat. Dan kali ini saya berada di Forum Kota Bau-Bau Sehat, sebuah forum yang sudah bekerja bertahun-tahun dan ini juga memberikan nilai positif bagi daerah. Kota Bau-Bau menjadi kota sehat, dan ternyata di balik itu ada forum ini yang berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak. Kebetulan saya bersama Ketua Forum Kota Bau-Bau Sehat. Baik. Selamat siang. Oke, terima kasih dan didampingi oleh Sekretaris Forum. Oke, apa yang harus kita ketahui dari Forum Kota Sehat hari ini? Karena ternyata mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak ketahui kita sedang melakukan sesuatu yang bakal punya arti untuk daerah kita, dan ini tahun ini kita mencoba untuk melakukan itu. Tapi sebelumnya kita ingin ngobrol dulu nih sejauh mana persiapan kita hari ini, karena semua memang butuh perencanaan. Saya mulai dari ketua dulu ini Pak. Kita ada beban dan tanggung jawab sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk daerah ini. Meraih penghargaan kota sehat itu tidak gampang, tapi dari forum dan dari beberapa mitra kita yang di bawah pengurusan kita, termasuk forum kecamatan dan Pokja, ternyata sudah bekerja sekarang Pak ya. Mungkin boleh disampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Bardin. Jadi betul apa yang disampaikan dari Pak Bardin tadi, bahwa Kota Bau-Bau untuk tahun 2025 ini siap untuk bertanding dalam hal kompetisi Kota Sehat untuk tahun 2025. Saya kira semua ini ada proses, ada perencanaan yang matang yang harus kita lakukan di Forum Kota Bau-Bau Sehat ini. Yang pertama, saya kira kami tadi sudah bekerja untuk baik di Forum Kota Sehat maupun Forum Kecamatan dan Pokja yang ada di kelurahan. Ini kita sudah mulai bebenah diri untuk mempersiapkan hal-hal tersebut. Tetapi memang sebelumnya di beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, kita sudah melakukan semua itu. Tetapi tahun ini adalah tahun untuk pelaksanaan penilaian tahun 2025. Sehingga penguatan-penguatan yang ke bawah, baik itu forum kecamatan, forum atau Pokja yang ada di kelurahan itu, kami sementara berbenah diri untuk mempersiapkan data-data kelembagaan dan rencana-rencana kerja yang ada di tingkat bawah tersebut. Oke Pak, kita sebuah wadah atau lembaga yang diberi amanah untuk daerah yang sebenarnya. Jadi tampaknya beberapa tahun terakhir ini memang berdasarkan hasil kunjungan dari tim pusat, bahkan ada juga daerah yang sudah berkunjung ke Bau-Bau. Forum kita ini ternyata sudah menjadi contoh. Nah, kita tidak tahu ya, mungkin mereka menilai dari sisi apa, tapi kita mendapat informasi dari segi penyusunan, kepengurusan, kelembagaan, kita mendapatkan apresiasi positif. Pak, ini harus kita berikan penguatan kembali. Karena ini pasti mendapatkan tantangan kembali setelah nanti berikutnya kita harus mendapatkan predikat yang selanjutnya. Ya. Sebagai tanggung jawab itu kan ini apalagi namanya, kalau kita sebut ini nama daerah yang kita akan perjuangkan. Gimana untuk mempertahankan, bahkan kita meningkatkan ini Pak? Ya, saya kira ini memang ke depan Kota Bau-Bau kita ini masuk perkotaan. Jadi pola-pola pembinaan dan pelaksanaan bagaimana kita koordinasikan dengan OPD terkait, saya kira ini sangat penting. Karena kota sehat ini tidak berdiri untuk forum kota sehat saja.
tetapi semua harus didukung baik dari masyarakat dengan OPD-OPD yang terkait hubungan dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, Forum Kota Sehat sekarang ini sedang membuat suatu perencanaan atau rencana kerja untuk tahun 2025 ini, bagaimana mekanisme kerja agar lomba ini betul-betul berjalan sesuai dengan 9 tatanan tersebut. Dengan 136 indikator yang mana semua itu ada dengan OPD-OPD yang harus kita koordinasikan dan kerjasamakan untuk menyukseskan bagaimana kita mendapatkan tahun ini kita harus kejar, yaitu predikat atau mendapatkan Wistara. Oh, Wistara. Artinya kita setelah ini mungkin akan berkomunikasi dengan OPD dan semua pihak yang ada di daerah ini, Pak? Ya, saya kira itu yang harus kita laksanakan, dan saya kira forum ini tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu kita butuhkan dari lembaga-lembaga OPD yang terkait. Oke, baik. Secara teknis forum ini sudah bekerja untuk melakukan pembenahan baik secara internal maupun merambah pada hal-hal pendukung. Dan ini mungkin Pak Sekretaris bisa menyampaikan bahwa saat ini apa yang sudah kita lakukan dari perencanaan internal forum, kelembagaan forum, terus turun ke Pokja Kecamatan dan forum kecamatan dan Pokja Kelurahan. Itu mungkin tahap awal yang dilakukan oleh forum. Setelah itu baru kita berbicara inovasi dan tatanan. Pak Sekretaris mungkin bisa menyampaikan sejauh ini kita sudah melakukan banyak hal ini. Ya, mungkin masyarakat juga perlu mengetahui apa yang sudah kita lakukan di forum saat ini. Ya, terima kasih Pak Bardin. Jadi memang bukan hanya tahun ini sih sebenarnya, dari tahun lalu, karena dari tahun 2023 kita juga mendapat penghargaan Swastisa Bawi Wirda. Kemudian di tahun 2021 Swastisa Bawi Wistara. Walaupun di 2023 itu kita dapat lebih rendah dari sebelumnya, tapi indikator-indikatornya itu jauh lebih kompleks, jauh lebih sulit. Jadi Wistara yang kita dapat 2021 dengan Wiwirda yang kita dapat di 2023 itu jauh lebih tinggi skala Wiwirdanya. Jadi kalau kita lihat dari indikator-indikatornya sebenarnya kita mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Salah satunya forumnya, Forum Kota Bau-Bau Sehat. Saat ini kita sih berupaya, dari tahun lalu kita berupaya konsolidasi dari kelembagaan, karena kelembagaan itu adalah prasyarat. Jadi ada dua prasyaratnya, ODF dengan kelembagaan. ODF kita sudah 100%, terus kemudian kelembagaan kita insya Allah 100%. Tinggal kita konsolidasi. Kita juga sudah jalan dari tahun lalu, sekarang juga kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen, sisa sedikit sekali dari kelembagaan kita yang ada di Forum Komunikasi Kecamatan dengan Pokja Kelurahan Sehat. Tapi itu kan sebagai motor penggerak. Motor penggerak. Jadi motor penggerak itu ibarat mesin, itu dulu yang duluan harus bekerja. Kita pastikan bekerja sebelum kita mau jalan kemana ini. Nah, jalan kita kemana itu ya bagaimana dengan inovasi-inovasi yang ada di masyarakat kita. Jadi di setiap kelurahan dan kecamatan itu ada penggeraknya. Penggeraknya itu masyarakat. Masyarakat itu diwakili forum. Jadi forum Kota Bau-Bau Sehat yang ada di kota, kemudian forum komunikasi kecamatan yang ada di kecamatan, dan Pokja Kelurahan Sehat yang ada di kelurahan. Kemudian sambil jalan ini kita juga sudah melakukan komunikasi yang intens. Bahkan kita juga sudah dikunjungi oleh provinsi, dinas kesehatan provinsi, dan memang mereka sangat berharap banyak dengan Bau-Bau, karena dari 17 kabupaten kota itu hanya Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Utara, dan mungkin akan menyusul lagi Kolaka, terus menyusul lagi Buton Selatan, Buton. Saya kira ini sinergi yang bagus. Tapi secara internal kami selaku sekretaris mengkonsolidasi itu, melaporkannya ke Pak Ketua bahwa perkembangan kita seperti ini. Dan selain itu memang potensi-potensi yang kita miliki dan tatanan-tatanan yang akan dibina oleh masing-masing OPD kita sudah persiapkan juga. Oke, baik Pak Sekretaris, sejauh ini kan di awal tahun 2025 ini
informasi yang kita harus persiapkan adalah kelembagaan itu sudah harus rampung dulu nih dari forum, kemudian kita pastikan di Pokja-Pokja juga, sehingga istilahnya tiketnya itu kita lengkapi dulu tiketnya, terus nanti mau jalan melihat potensi dan inovasi. Mungkin masyarakat yang menyaksikan tayangan ini juga bisa perlu mengetahui nih, kita ini sudah memasuki akhir Februari dan teman-teman juga sudah keliling di seluruh wilayah memastikan apakah kelembagaan itu sudah oke, dan mungkin bisa disampaikan ini progres yang sudah kita posisi kita hari ini. Nah, jadi posisi kita hari ini pertama dipastikan 43 kelurahan dan 8 kecamatan kita punya pengurus gitu ya. Kita punya Pokja kelurahan sehat di 43 kelurahan, punya 8 forum komunikasi kecamatan. Nah, itu yang kita pastikan. Kemudian kelembagaannya dipastikan semua ada, sekretariatnya ada, kegiatannya selama 2023-2024 kita pastikan juga ada, dan memang mereka 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini mereka juga sudah banyak berbuat dan melakukan banyak koordinasi dengan berbagai macam kelembagaan yang ada di kelurahan. Di sana ada PKK, dan kerjasama dengan PKK adalah sesuatu Dasa Wisma, terus kemudian Karang Taruna, kemudian ada beberapa inovasi yang dibuat oleh teman-teman OPD. Contohnya di pertanian itu ada kedai. Dapur Ibu. Jadi kedai Dapur Ibu itu pengurus-pengurusnya juga termasuk teman-teman Pokja gitu. Dan ini sinergis dan itu saya kira kita bisa sampaikan bahwa seluruh kelengkapan kelembagaan itu sudah siap. Tinggal beberapa hal yang perlu dibenahi, mungkin dokumentasi dan lain sebagainya. Dan kira-kira di akhir Februari ini semua akan rampung. Nah, kita awal Maret kita sudah bicara persoalan tatanan. Ya, artinya tatanan itu tidak hanya apa yang existing sekarang, termasuk dokumentasi yang pernah dilakukan 2023 dengan 2024. Dan kami pastikan itu dilakukan karena memang di 2023 dan 2024 ya, setelah kita menerima penghargaan dan sebelum menerima penghargaan yang tahun lalu itu 2 tahun lalu itu 2023 itu memang Pokjanya dan forum komunikasi kecamatannya itu bekerja. Ya, alhamdulillah lah bahwa tahun 2023 lalu memang kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa bahwa forum Kota Bau-Bau Sehat itu merupakan salah satu forum kota di Indonesia yang termasuk kategori baik dan bisa jalan dengan bagus. Ya, baik. Kinerja forum saya pikir tidak hanya sesederhana kelembagaannya yang sedikit, tapi sebenarnya ini kita bekerja dalam ranah yang lebih luas. Kita bukan ingin mengejar penghargaan saja, tapi sebenarnya image yang kita lahirkan itu benar-benar siapapun yang datang ke daerah kita memang benar-benar dilihat daerah kita ini layak dalam kategori sehat berdasarkan semua tatanan. Pak Ketua, ini kan lagi-lagi kita kadang-kadang orang nanti ada lomba ini baru kita berbenah. Tapi sebenarnya di forum ini di dalam yang namanya Kota Sehat ini sebenarnya mau ada lomba mau tidak, tetapi benar-benar kita menciptakan pola hidup yang layak untuk disebut daerah yang sehat. Image seperti itu Pak yang kita mau ciptakan gimana? Ya. Saya kira ini semua kembali kepada masyarakat. Sebenarnya pemerintah dan forum ini hanya bagaimana memotivasi, menghayu-hayu kepada masyarakat Kota Bau-Bau, bagaimana sih untuk kita hidup sehat? Ya. Apa sih yang harus kita lakukan keseharian kita supaya memang diajar bahwa Kota Bau-Bau ini adalah wajar disebut kota mengikuti forum Kota Sehat tersebut. Nah, kalau kita tidak menghayu-hayu, saya kira masyarakat ini memang walaupun mereka paham, tetapi kita mengingatkan kembali selalu apa yang dilaksanakan oleh forum Kota Sehat sendiri maupun forum di kecamatan maupun Pokja. Saya kira ini perpanjangan dari kita mengingatkan untuk menghayu-hayu kepada warganya, kepada tetangganya, kepada siapa saja bagaimana sih pola hidup sehat untuk kita setiap hari agar memang betul-betul tujuan kita adalah bagaimana ke depan. Saya kira ini salah satu juga
program dari pemerintah pusat, khususnya pemerintah Prabowo, untuk bagaimana menciptakan Indonesia sehat untuk tahun yang akan datang. Pak, beberapa kali kita sudah melakukan kunjungan di wilayah, dan tampaknya masyarakat itu kalau kita sering kunjungi antusias juga, Pak. Iya. Antusias, maksudnya pemerintah tidak boleh menutup mata untuk keseriusan masyarakat ini. Gimana agar mereka, masyarakat kita yang ada di yang dikoordinir oleh forum kecamatan dan Pokja kelurahan, mereka tetap besar hati untuk memahami apa maksud kita ini untuk daerah, Pak. Gimana motivasi untuk mereka ini? Ya, saya kira waktu kita turun ke lapangan melihat antusias masyarakat itu cukup tinggi melihat ini. Karena kita lihat di pemerintah kecamatan juga mereka responnya tinggi, termasuk juga di tingkat Pokja, di tingkat kelurahan, pemerintah kelurahan juga cukup respon untuk melakukan. Dengan semangat mereka kedua pemerintahan di tingkat bawah ini, saya kira itu bisa kita mengatakan bahwa mudah-mudahan ini bisa angin segar. Angin segar pemerintahan sudah respon dengan besar, tinggi. Nah, tinggal bagaimana mereka juga membantu kami, khususnya di pemerintah kota ini, untuk melanjutkan apa yang akan menjadi program-program kota sehat ini bisa berjalan sesuai dengan 9 tatanan tersebut. Lagi pula ini, Pak, kalau kita berhasil di sini kan bukan hanya masyarakat yang bangga, tapi daerah, Pak. Kemudian memang kita juga sedikit banyaknya akan melihat ketika ini perhelatan, ini kan perhelatan nasional sebenarnya. Ketika kita tampil di tengah mungkin penerimaan penghargaan, bawah-bawah disebut. Jadi dari pemerintahannya, masyarakatnya akan dilihat, oh ternyata kompak semua ini. Dan Pak Sekretaris, ini kan inovasi-inovasi harus kita siapkan nih. Dan kita dari forum juga mungkin pasti sudah melakukan pemetaan-pemetaan. Nah, kalau ada inovasi, kita mungkin harapkan jangan hanya dibiarkan begitu saja, dikembangkan sehingga menjadi ikon. Ya, saat ini mungkin di seluruh wilayah kita ini sudah mulai memilah inovasi apa yang mereka punya. Ada saran untuk mempersiapkan lebih baik? Jadi begini, inovasi itu dimulai dari adanya potensi. Jadi ada beberapa kelurahan dan kecamatan yang memang di sana ada potensi. Ada yang sudah dikembangkan jadi inovasi. Nah, misalkan kita ke Kecamatan Surawalio, ada hutan pinus di sana. Itu sudah berkembang menjadi inovasi di tatanan pariwisata sehat. Begitu juga misalnya di Benteng Keraton, Benteng Wolio, itu di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, itu sudah menjadi cagar budaya nasional. Nah, itu perjuangan pernah yang dapat luar biasa. adui ya, Pak ya? Pernah juga dapat adui. Apalagi itu? Anugerah Desa Wisata. Dan dari adui itu dia dapat 50 besar. Terus kemudian cagar budaya nasional. Ini kan sebuah potensi kita yang luar biasa. Tinggal kemudian sekarang memang sudah ada inovasi, tinggal inovasi itu dikembangkan, dan saya rasa itu menjadi bagian dari andalan Kota Bau-Bau karena dia punya nilai yang jauh luar biasa dibanding dengan yang lain. Karakteristik budaya yang ada di dalamnya. Jadi memang kita sangat berharap partisipasi OPD, masyarakat, forum komunikasi kecamatan dan Pokja yang ada di dalam bahu-membahu untuk bisa ikut serta dalam perhelatan ini. Tidak hanya ikut serta, untuk dapat penghargaan paling tinggi namanya Wistara. Memang orang berpikir bahwa ada yang berpikir bahwa kita mengejar sebuah prestise, mengejar sebuah penghargaan. Tapi perlu diingat, penghargaan itu akan memberi motivasi kepada kita untuk berbuat lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Dan kita masih berupaya dengan sekuat tenaga mungkin, dan insya Allah kita yakinlah dengan kekuatan kita yang ada sekarang. Tadi juga kita sudah ada Zoom meeting bersama Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah kalau kita lihat-lihat kita punya potensi, kita lihat-lihat kita punya inovasi,
masih melawan lah kira-kira begitu, masih melawan lah, masih bisa diandalkan, masih bisa diandalkan. Apalagi kekuatan itu sebenarnya tidak hanya kami melihat di forum Kota Bau-Bau Sehat, tapi ternyata teman-teman di kecamatan itu, forum komunikasi kecamatan itu bergeliat. Teman-teman di Pokja yang merupakan ujung tombak dari inovasi, ya, ujung tombak dari kelembagaan itu sangat luar biasa. Dan ketika kami jalan ya penerimaannya luar biasa sekali. Jadi kita sih sebenarnya berharap mari sama-sama kita rawat potensi kita kembangkan menjadi sebuah inovasi yang bisa memberi manfaat yang luar biasa. Karena susah melahirkan sebuah image atau tradisi yang merakyat. Mungkin kebiasaan, mungkin perilaku hidup, pola hidup masyarakat di lingkungan itu. Kan itu kalau misalnya benar-benar menjadi contoh, maka bisa jadi ikon dia. Bisa dikunjungi. Kalau kita menemukan suasana begini, harus ke tempat ini. Mungkin seperti itu ya inovasi yang dimaksud Pak Imran. Ya, saya kira begitu. Dan inovasi yang kita punya itu harus dijaga. Jangan setelah ada inovasi ini tahun depan selesai lomba selesai. Tapi ada juga strateginya. Ya, artinya kita sama-sama dengan teman-teman di OPD, teman-teman di kelurahan, di kecamatan, lomba itu selalu dibiasakan. Sehingga kita setiap ada lomba terus itu tetap terjaga. Itu sebagai langkah awal. Nah, pada akhirnya tanpa lomba kita tetap jaga karena kita rasakan manfaatnya. Ya, untuk memberi motivasi itu ternyata forum juga tidak melakukan hal yang biasa ini. Kan kadang-kadang juga mengharapkan masyarakat juga itu biasanya kalau dihayo-hayo, tapi ada juga supporting dari kita. Mungkin ada lomba-lomba Pak Ketua yang kemarin kan sudah pernah sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini itu ternyata juga memberi satu semangat untuk mereka berbuat yang terbaik sambil melihat yang lain. Mereka sudah ada ini, kita belum. Itu yang kita temukan mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini nih. Ya, pentingnya reward mungkin yang diberikan ke masyarakat Pak Ketua. Iya, saya kira memang ke depan ini memang harusnya seperti yang disampaikan Pak Sekretaris tadi, lomba-lomba ini penting. Ya. Nah, dan penting artinya apa? Sebelum lomba tingkat nasional harus ada tingkatan yang di bawah yang menyangkut dengan mungkin kita juga nanti akan mempersiapkan lomba kelurahan sehat, kecamatan sehat, dan saya kira juga nanti dari OPD akan melakukan lomba-lomba yang hampir sama tetapi akan mengena kepada substansi tatanan 9 tatanan tersebut untuk agar mereka juga di tiap kecamatan atau kelurahan itu mereka siap. Artinya apa nanti ke depan seperti tadi katakan ini akan menjadi kebiasaan orang menjadikan dari 9 tatanan dan dari 136 indikator itu adalah sekira akan masuk di dalamnya itu akan kena untuk dalam penilaian. Pak, peran OPD ini kan mungkin di hari ini atau di detik ini kita belum maksimal untuk melakukan komunikasi, tapi dari tahun-tahun sebelumnya OPD itu sudah berperan sesuai tatanan dan mereka juga ternyata apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah kan mereka sudah punya program kerja sendiri di OPD-nya masing-masing. Nah, Forum Kota Sehat ini meliputi seluruh agenda kegiatan yang masuk dalam tatanan. Gimana harapannya untuk para OPD? Nanti kan pasti akan menjemput nih rencana kita juga untuk melakukan koordinasi. Paling tidak kita menanyakan ke mereka gimana program yang ada. Oh, ada di tatanan kita. Komunikasi nih nanti Pak dengan forum dengan OPD dan nanti akan dimediasi oleh mungkin Bapak Wali Kota dengan Ibu Wakil Wali Kota nanti. Kita harus ketemu semua nih karena ini tujuannya adalah untuk daerah kita. Sehingga apa yang motivasi dari kepala daerah itu ternyata sangat penting, Pak. Ya. Saya kira ini kita akan lakukan, bukan melakukan pertemuan mediasi. Nanti kita akan mungkin ketemu nanti dengan wali kota untuk membicarakan tentang apa sih kelembagaan kita, apa sih Kota Sehat ini. Nah, kita harus memberikan pemahaman kepada kedua pimpinan daerah yang baru ini adalah baik wakil maupun Pak Wali untuk bagaimana Pak Wali harus paham apa tujuan dibentuk Kota Sehat dan bagaimana peran-peran OPD. Itu akan kita berikan masukan kepada beliau dan setelah itu mungkin melalui pertimbangan Pak Wali untuk adakan pertemuan khusus
kepada OPD-OPD bagaimana untuk menyatukan satu persepsi, pandangan bagaimana agar kota sehat ini kita bisa mengikuti lomba dan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya kira juga OPD punya aturan tersendiri menyangkut penganggaran. Saya kira juga kita sudah pernah mengadakan pertemuan sama mereka, bagaimana kelemahan-kelemahan kita tahun-tahun yang lalu, apa kelemahan kita, apa kekurangan dari forum ini, sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa dibuat suatu program kegiatan untuk tahun 2025 ini, sehingga itu bisa dilaksanakan. Ya, karena komunikasi itu sangat penting, Pak. Artinya forum pun mungkin hanya melakukan koordinasi, menjadi jembatan penghubung kepada semua program ya. Tetapi lagi-lagi kan di OPD itu mereka punya program dan punya anggaran. Ya, itu secara tidak langsung forum juga merasa terbantu dan daerah merasa terbantu sebenarnya. Pak Sekretaris, kita setelah ini mungkin ada istilahnya momen untuk sebelum nanti ada pertemuan di tingkat kota, pasti kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman OPD. Kita akan sampaikan, ini program di OPD Bapak Ibu ini ternyata cocok dengan tatanan di Forum Kota Sehat. Gimana Pak untuk persiapan? Gimana menjelaskan biar nanti semua jalan beriringan? Pertama, di akhir 2024 kita juga sudah bertemu dengan OPD, menjelaskan indikator-indikatornya. Kemudian kita juga akan ketemu secara langsung dengan OPD. Kita akan berkunjung, teman-teman juga sudah dipersiapkan surat tugasnya. Kita juga sudah mengkomunikasikannya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Bapeda Kota Bau-Bau sebagai core dari kegiatan ini, dan memang sudah dipersiapkan, sudah kita dipersiapkan apa-apa yang harus dilakukan oleh OPD yang cocok dengan kegiatan mereka. Contoh misalnya Dinas Pertanian itu kan mereka punya kedai. Ambil bagian juga sudah ambil bagian Dinas Pertanian kedai. Terus kemudian Dinas Lingkungan Hidup, hampir semua OPD ya tak terkecuali. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kan punya sekolah adiwiyata, punya sekolah-sekolah yang sehat. Itu kan bagian dari kinerja-kinerja OPD yang sudah dilakukan jauh sebelumnya, yang dapat sama-sama kita jalan di Kota Sehat ini. Kota Sehat ini bukan pekerjaannya Dinas Kesehatan, atau bukan hanya kegiatannya Bapeda, tapi ini adalah kegiatan kota. Seluruh elemen. Karena yang dinilai itu kotanya, begitu. Makanya dalam beberapa pertemuan-pertemuan itu seluruh OPD dilibatkan dan mengambil peran, dan tidak satupun OPD yang tidak ada perannya. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Setelah kemudian OPD kita kunjungi, nanti wali kota mungkin audiensi akan memanggil semua OPD, terus kita akan bicara bahwa hal-hal apa yang harus yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, karena waktu kita mepet ini. Waktu kita mepet dan kita sudah punya schedule bahwa penginputan data sampai bulan Mei. Tapi kita nggak mau sampai bulan Mei, kita maunya harus sampai April. Jangan sampai ada masalah-masalah teknis, kita harus perbaiki, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu ada lomba kecamatan dan kelurahan sehat. Nah, tetapi sebelum lomba kecamatan dan kelurahan sehat itu, kita sih sebenarnya sangat berharap bahwa di OPD-OPD misalnya di pertanian ada lombanya lagi. Walaupun tidak dalam bentuk lomba, tetapi dia dalam bentuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa memberi banyak manfaat untuk mendorong kegiatan-kegiatan kita ini. Baik. Forum Kota Bau-Bau Sehat dan Pokja serta Forum Kecamatan ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan koordinasinya. Bahkan di forum juga ini kan ada koordinator wilayah yang ditempatkan. Nah, peran-peran mereka ini kan sebenarnya pada akhirnya memang sama. Tujuannya adalah bagaimana memastikan semua elemen-elemen yang dipersiapkan itu bisa terpenuhi semua. Kalau peran dari yang nanti mungkin punya wilayah yang punya inovasi gimana Pak? Kita akan mendorong
Dan bahkan kalau saya sih harus terwujud, tidak bisa tidak. Iya. Semua potensi yang ada di kelurahan itu harus digarap menjadi inovasi. Iya. Setiap kelurahan pasti punya potensi, setiap kecamatan pasti punya potensi. 43 kelurahan itu minimal ada 2 potensi yang dia dorong jadi inovasi. Dan harapannya dia berkelanjutan. Jadi kan begini, kita punya koordinator wilayah. Iya. Kemudian selain koordinator wilayah, kita punya namanya bidang-bidang di sini, di Forum Kota Bau Sehat. Jadi bidang-bidang itu misalnya ada kita punya bidang kerjasama. Nah, bidang kerjasama ini sudah mulai dirintis, dikomunikasikan dengan OPD tertentu, sehingga bidang kerjasama ini bisa menjembatani kepentingan-kepentingan inovasi yang ada di sana. Misalnya bisa masuk CSR. Nah, dan ini sementara dirintis, kita sudah bicarakan beberapa rapat lalu, kita juga di Sekretariat Forum Kota Bau Sehat mengundang teman-teman Bapeda untuk kemudian difasilitasi untuk bisa bertemu dengan CSR, kita fasilitasi dengan pokjanya, masyarakat yang ada di sana mendorong masuknya CSR di sana. Jadi partisipasinya bukan hanya OPD semata, tapi CSR dari BUMN, CSR dari perusahaan-perusahaan tertentu. Sementara kita jejaki dan insya Allah kita berupaya ini bisa terrealisasi. Nah, kemudian ini penting sebenarnya. Artinya harapannya semua komponen ya yang ada di Kota Bau mengambil peran. Kalau dia adalah BUMN, perusahaan swasta, peranannya di CSR-nya. Kalau OPD, bagaimana peranan pembinaan inovasinya? Kalau masyarakat, bagaimana dia bekerja inovasinya, potensinya menjadi inovasi. Oke. Dan ternyata itu informasinya ketika lebih banyak pihak swasta yang ikut ambil bagian itu poin tersendiri juga karena pelibatan masyarakat. Jadi ketika masyarakat ikut berpartisipasi ya untuk kepentingan masyarakat, ini kan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pemerintah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. OPD sudah ada kegiatan-kegiatannya masing-masing OPD. Saya kira ini akan menghasilkan inovasi yang sangat luar biasa. Catatannya kalau kita sudah buat, kita jaga bersama. Oke. Baik, ya ini sebelum kita akhiri bincang-bincang singkat ini, Pak Ketua, ini adalah prestise daerah, prestise kepala daerah, prestise masyarakat, dan prestise kerjasama yang terbangun untuk daerah kita. Pak, mungkin kita bisa meyakinkan masyarakat kalau selama ini kadang-kadang ada penghargaan yang kita peroleh mungkin dari sisi lain, tapi pasca itu sepertinya bekasnya sudah perlahan-lahan luntur. Yang ini, Kota Sehat ini sebenarnya tidak akan mungkin luntur karena melekat di aktivitas masyarakat. Ya, jadi mungkin bisa kita katakan apa bedanya ini dengan kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan ini? Karena menyangkut banyak hal ini. Ya. Saya kira memang betul itu. Kadang-kadang lomba itu hanya pada saat lomba saja. Momennya saja. Dan ini dianggap sudah tradisi. Dianggap bahwa itu hanya seremoni saja. Kita harus bagaimana menciptakan ini agar ini menjadi kebiasaan, rutinitas kita, keseharian dalam hidup kita. Bahwa kita apa yang menyangkut kesehatan, menyangkut seperti tadi untuk inovasi di masyarakat itu ini harus berlanjut. Oleh sebab itu keterlibatan CSR ini, jadi nanti yang akan mediasi ini adalah kita hanya menjembatani, tetapi nanti untuk hal pelaksanaannya nanti berarti ada rutinitas, akan dikontrol oleh yang memberikan bantuan, baik itu OPD maupun yang dari BUMN CSR yang itu. Saya kira dengan adanya bantuan itu artinya yang akan diturunkan kepada masyarakat. Jadi bukan lagi dari forum yang keterlibatan langsung, tetapi dari yang memberi bantuan tersebut. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab masing-masing. Kami sudah berikan nih, kenapa tidak dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan hasil kan? Ya, mungkin nanti dari CSR-nya itu mungkin ada menyangkut bantuan pemberdayaan. Mungkin ekonomi kreatif. Nah, ini juga kan nanti pasti ada pembinaan dari mereka. Bagaimana memberikan mungkin setelah mereka mau berdagang atau berusaha, apa yang harus disiapkan. Setelah dengan penjualannya mungkin juga itu akan ada
memberikan pembinaan-pembinaan dan sampai pasca untuk penjualan. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita ke depan, bagaimana masyarakat kita bisa dia mengatur dirinya, dia manage dirinya, manage dia punya keluarga, dan usaha-usaha mereka itu bisa berkelanjutan. Oke, yang jelas pemirsa, banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari hal-hal kecil sampai yang berskala besar, dan itu bisa menjadi tanggung jawab daerah. Kita kerja keras dan kita ingin mendapatkan sesuatu yang juga menjadi patokan bagi daerah lain, bahwa ternyata Kota Bau-Bau itu mampu untuk melahirkan sebuah inovasi yang mungkin saja di daerah lain yang belum bisa seperti kita. Ada beberapa hal memang yang saat ini Bau-Bau sudah bisa menjadi contoh dari daerah lain, tapi kita tidak puas sampai di situ karena kita sendiri masih merasa begitu banyak kekurangan kita, sementara potensi kita ada. Oke, untuk closing statement dari Pak Sekretaris dulu ini, apa ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita harapkan? Sebenarnya untuk apa yang kita kerjakan ini? Walaupun masyarakat ini setiap saat kita ingin sampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar kita melakukan di satu titik, tapi harus kita diketahui oleh seluruhnya. Keterlibatan semua pihak kita harapkan. Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting. Tapi peran dari masyarakat juga itu jauh lebih penting. Closing statementnya Pak Sekretaris. Jadi begini, dari saya bahwa yang paling penting pertama itu adalah sinergitas. Kita sinergi antara masyarakat, pemerintah, kemudian lembaga-lembaga di luar seperti lembaga-lembaga yang punya CSR dan lain sebagainya. Karena ini adalah kepentingan kita bersama. Kepentingan kita bersama dalam rangka mewujudkan Kota Bau-Bau yang sehat. Kota Bau-Bau yang sehat ini tidak sekedar hanya sebuah lomba. Harapannya masyarakat berperilaku hidup sehat itu menjadi habit. Masyarakat berperilaku hidup sehat itu menjadi sebuah tradisi. Kalau dia sudah menjadi habit, menjadi tradisi, saya rasa tanpa lomba pun masyarakat akan terus punya inovasi. Karena masyarakat merasakan manfaatnya. Ya, kira-kira begitu. Baik, Pak Ketua, kita punya kita punya beban di pundak ini. Kan beliau ini baru saja mengakhiri masa pengabdian sebenarnya sebagai kepala dinas, tapi ternyata ada lanjutannya nih Pak. Dan beliau masih kita yakin beliau masih mampu untuk mengarahkan, karena track record juga ini yang kita pelajari dari beliau ini, mampu mengarahkan OPD-OPD yang pernah dipimpin. Nah, Forum Kota Sehat, Pak, kita punya obsesi besar, bukan untuk kita saja, tapi untuk daerah kita ini, supaya kita dikenal masyarakat di luar sana bahwa memang Kota Bau-Bau mampu untuk menjadi contoh. Ya, saya kira dengan adanya lomba ini, saya kira semua kabupaten kota itu akan berusaha berbuat yang terbaik untuk dinilai oleh pemerintah pusat. Kenapa kita dengan ada momen yang bagus ini, kita tidak manfaatkan momen ini, kita ikuti momen ini, kita persiapkan daerah kita yang terbaik. Karena saya ingat bahwa di Sulawesi Tenggara ini ada 17 kabupaten kota. Tetapi hanya beberapa kabupaten kota yang mengikuti lomba ini. Termasuk Bau-Bau. Termasuk Bau-Bau. Dan termasuk Bau-Bau ini menjadi pertimbangan. Jadi ikon Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti. Mudah-mudahan dengan lomba ini saya kira kabupaten lain juga akan siap untuk itu. Kesempatan ini kita gunakan. Yang harus kita persiapkan adalah kesiapan masyarakat kita. Bagaimana mempersiapkan kawasan-kawasan kita, lingkungan-lingkungan kita yang ada di Kota Bau-Bau ini, kita jaga kebersihannya, kita jaga keamanannya, kita jaga ketertiban, dan seluruh komponen masyarakat harus rame-rame kita melakukan ini. Tanpa mereka saya kira Kota Bau-Bau tidak akan bisa melakukan ini. Oleh sebab itu minta kepada masyarakat, kita harus siap mengikuti lomba ini untuk bagaimana Kota Bau-Bau kita bisa terangkat di tingkat nasional namanya, karena ini adalah kegiatan lomba yang bergengsi untuk bidang kesehatan. Oke, terima kasih Pak Ketua, dan ini juga sebagai satu opening harapan ya, ketika Bapak Wali Kota Haji Yusran Fahim dan Ibu Odam Sinabulumbu baru memimpin di daerah ini, ya
boleh jadi ini akan menjadi kado pertama ya untuk dipersembahkan ke masyarakat. Seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan menantikan gimana proses selanjutnya dan tentunya peran dari seluruh masyarakat kita sangat harapkan dan keterlibatan semua pihak termasuk OPD dengan program dan pengalokasian anggaran yang sudah melekat di masing-masing OPD, dan kita butuhkan pendampingan langsung atau motivasi dari pimpinan daerah kita karena ini adalah menjadi satu momen bergengsi untuk kita semuanya di Kota Bau-Bau. Baik, demikian bincang-bincang singkat kami kali ini. Saya Bardin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.